Bapak Ibu yang saya hormati, pada September 2024 terjadi deflasi sebesar 0,12% secara bulanan atau terjadi penurunan indeks harga konsumen dari 106,06 pada Agustus 2024 menjadi 105,93 pada September 2024. Sementara itu, secara year on year terjadi inflasi sebesar 1,84% dan secara tahun kalender ataupun year to date terjadi inflasi sebesar 0,74%. Deflasi pada bulan September 2024 ini terlihat lebih dalam dibandingkan bulan Agustus 2024 dan ini merupakan deflasi kelima pada tahun 2024 secara bulanan. Kelompok pengeluaran penyumbang deflasi bulanan terbesar adalah makanan, minuman, dan tembakau dengan deflasi sebesar 0,59% dan memberikan andil deflasi sebesar 0,17%. Sementara itu, terdapat komoditas yang memberikan andil inflasi diantaranya ikan segar dan kopi bubuk dengan andil inflasi masing-masing sebesar 0,02%, biaya kuliah, akademi atau perguruan tinggi, kemudian tarif angkutan udara dan juga sigaret kretek mesin atau SKM yang memberikan andil inflasi masing-masing sebesar 0,01%. Berikutnya adalah inflasi bulan ke bulan atau month to month menurut komponen. Deflasi pada September 2024 sebesar 0,12% didorong oleh deflasi komponen bergejolak dan harga diatur pemerintah. Komponen harga bergejolak mengalami deflasi sebesar 1,34%. Komponen ini memberikan andil deflasi sebesar 0,21%. Komoditas yang dominan memberikan andil deflasi adalah cabai merah, cabai rawit, telur ayam ras, daging ayam ras, dan tomat. Komponen harga diatur pemerintah mengalami deflasi sebesar 0,04% dengan andil deflasi sebesar 0,01%. Komoditas yang dominan memberikan andil deflasi pada komponen harga diatur pemerintah adalah bensin. Komponen inti mengalami inflasi sebesar 0,16%. Dan yang memberikan andil inflasi sebesar 0,10%, komponen inti memberikan andil inflasi sebesar 0,10%. Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi adalah kopi bubuk dan biaya kuliah akademi atau perguruan tinggi. Selanjutnya, jika dilihat dari sebaran inflasi bulanan menurut wilayah, sebanyak 24 dari 38 provinsi Indonesia mengalami deflasi, sedangkan 14 lainnya mengalami inflasi. Deflasi terdalam sebesar 0,92% terjadi di Papua Barat, sementara itu inflasi tertinggi terjadi di Maluku Utara sebesar 0,56%. Tentunya secara lebih lengkap Bapak Ibu dapat lihat pada layar dan naskah BRS untuk masing-masing provinsi maupun wilayah. Bapak Ibu, pada bagian ini saya akan lebih detail membahas tentang deflasi September 2024. Secara historis, deflasi September 2024 merupakan deflasi terdalam dibandingkan bulan yang sama dalam 5 tahun terakhir dengan tingkat deflasi sebesar 0,12%. Dalam 5 bulan terakhir, komoditas daging ayam ras masuk dalam 5 besar komoditas utama yang menyumbang andil deflasi dengan andil deflasi September 2024 sebesar 0,02%. Deflasi yang terjadi dalam 5 bulan terakhir terlihat secara umum
disumbang oleh penurunan harga komoditas bergejolak. Dari perspektif kelompok makanan, minuman, dan tembakau, dan kelompok ini ternyata kembali menjadi penyumbang utama deflasi pada September 2024, dan deflasi pada kelompok ini terlihat berlangsung selama 6 bulan berturut-turut sejak April 2024. Tingkat deflasi September 2024 kelompok makanan, minuman, dan tembakau merupakan deflasi September terdalam sepanjang 2020-2024 dengan tingkat deflasi sebesar 0,59% dan andil deflasi sebesar 0,17%. Pada bagian ini, saya akan lebih detail membahas terkait bahan bakar minyak yang juga menjadi penyumbang deflasi pada September 2024. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi dalam catatan peristiwa, terjadi penyesuaian harga BBM pada September 2024. BBM yang mengalami penurunan harga adalah bahan bakar khusus non-subsidi. Kami mencatat komoditas bensin dan solar mengalami deflasi pada September 2024 dan tingkat deflasinya masing-masing adalah sebesar 0,72% dan 0,74%. Penurunan harga bensin menyumbang deflasi dengan andil deflasi sebesar 0,04% dan tingkat deflasi bensin pada September 2024 kalau kita bandingkan dengan data-data sebelumnya ini relatif yang terdalam sejak Desember 2023.